Lu. Nggak usah mikir ke sana dulu. Ini loh, kamu bisa menjustifikasinya gimana? Justify it if you can. If you can. If you can. I dare you, I challenge you. Justify it. Coba carikan rasionalisasi. Benarkan. Kasih tahu kan. Ya, nggak ngomongin politik dinasti lah apa. Enggak. Problem yang sebenarnya menurutku adalah kita mulai aja langsung. Aku mau present ini untuk guide aja ya. Jadi pertama aku mau tanya ke kamu, bagaimana posisimu terhadap Pilpres 2024? Dan ini aku khusus ngomongin Pilpres, bukan pileknya ya. Aku ngomongin Pilpres dan wakil presiden. Oke? Kita ngomongin ke pemilunya. Kita langsung to the point aja. Nah, ini. Oke, so ini catatanku. So, stand position keterlibatan kalian dalam pemilu 2024. Pesta demokrasi kita, di mana kita benar-benar memiliki kesempatan untuk memilih presiden dan wakil presiden kita sendiri. Oke? Jadi, kamu sekarang di mana? Sudah berpihak? Masih ragu? Ya, belum menentukan pilihan? Atau kamu apatis sama politik? Silakan kamu jawab di kolom chat. Biar aku tahu posisi kalian sekarang di mana. Sudah berpihak? Belum menentukan pilihan? Atau apatis? Buat yang apatis, teman-teman, kamu harus tahu ini dulu. Ketika apatis, maka kita geser ke sini. Kita butuh menjawab pertanyaan ini. Apakah ada peran kebijakan terhadap hidup kita? Ada atau enggak? Dan kalau ada, apakah dekat dengan kamu? Aku mau kasih contoh nih. Nah, kamu ingat nggak waktu SMA, kamu daftar SMA, kalau SMA negeri, yang SMA gratis ya, SMA negeri kan banyak yang gratis, atau SMP. Nah, dulu aku tuh di SMP 4. Untuk bisa masuk ke SMP 4, aku hanya butuh nilai ujian nasional. Intinya gitu ya. Ujian nasional, siapa yang terbesar bisa berebut kursi di SMP tersebut. Aku dulu pinginnya masuk SMP 3 di Surabaya. Oke, salah satu SMP unggulan lah setelah SMP 1 Surabaya. SMP 3 tuh lumayan. Oke, aku disuruh orang tua aku ke SMP 3, aku daftar, nggak keterima di SMP 3, masuknya ke SMP 4 karena satu rayon. SMP 3, 4, aku bebas memilih rayon mana, tapi kalau aku udah memilih rayon sekitar yang SMP 3, maka aku SMP negerinya akan mengikuti daerah tersebut. Tapi walaupun aku tinggal di Ampel, aku boleh memilih SMP 3 atau SMP 4. Boleh. Dari SMP 4, aku lulus SMP, masuk ke SMA. Waktu daftar SMA, aku pingin masuk SMA unggulan dong. Kenapa SMA unggulan? Karena kalau masuknya aja susah, kompetisi di sana bagus, maka kemungkinan aku masuk, kalau aku masuk ke sana, teman-temanku pinter semua. Ini kayak yang kita bahas soal kenapa kampus terkenal itu sangat menentukan kualitas kamu kuliah di sana. Kenapa kuliah di kampus bagus dan kuliah di kampus yang sangat biasa aja itu sangat berbeda outputnya karena tingkat orang-orangnya yang masuk di sana dan menentukan persaingannya. We set the bar, oke? So dari SMP aku mau masuk ke SMA, aku pingin masuk SMA 2. Itu satu rayon, satu wilayah SMA 2 1295 dan 4 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Atau kalau enggak, ya 4 doang itu. SMA 1, 2, 9, 5. SMA komplek. Aku pingin masuk SMA 2 karena basketnya bagus. Nggak keterima tuh. Aku nilai ujian nasional aku nggak keterima, kegeser 3 orang doang. Jadi seandainya aku lebih bagus sedikit aja nilai ujian nasional SMP ku, 3 orang di atasku yang ketendang, itu bisa aku kalahin, aku bisa masuk SMA 2. Dan kalau masuk SMA 2, seandainya aku masuk SMA 2, misal aku jadi lebih pintar karena persaingan di sana lebih gila, aku bisa masuk ke kampus yang lebih bagus lagi. Kalau masuk ke kampus bagus, karena aku terbiasa berkompetisi di kolam yang panas ya, yang pinter-pinter, aku bisa keterima di kampus yang lebih bagus. Dan kalau aku lulusan universitas yang terbaik, aku bisa masuk kerja di perusahaan yang bagus. Paham? So, dari awal SMP, itu sudah sangat menentukan masa depanmu, oke? Does that make sense? Dari SMP kamu masuk mana, itu akan menjadi seperti apa sih, rantai konsekuensi. Oke? Ini kita ngomong secara umum ya. Nah, aku teman-teman masuk ke SMA 1. Dari SMA 1, alhasil aku keluar dari jalur masuk kuliah lewat jalur prestasi, olahraga, beasiswa olahraga. Tapi seandainya aku nggak basket, probabilitas aku bisa keterima di kampus bagus, itu merosot kalau misal aku tuh dari SMA yang jelek.
Nah, ini teman-teman, ada kebijakan sekarang nih, bahwa kita hanya bisa mendaftar di sekolah yang satu rayon sama tempat tinggal kita. Tahu kan? Sekarang ada sistem apa sih? Sistem zonasi. Di mana kalau aku tinggal di Ampel di Surabaya, bagi yang pernah ke Surabaya, maka SMA yang bisa aku daftar adalah SMA 8, SMA Negeri 8 Surabaya, sama SMA Negeri, SMA berapa gitu. Pokoknya ada SMA 8 dan satu SMA lagi. Karena aku lahir dan besar KTP ku di Ampel. Paham? Aku nggak bisa mendaftar ke SMA 1, SMA 2, 9, 5. Itu aku nggak bisa. Artinya apa? Anak-anak yang tinggal di daerah yang pinggiran kota Surabaya, sepinter apapun, akan sangat amat susah untuk bisa keterima di sekolah yang bergengsi. Di SMA komplek misal, di SMA tempatnya anak-anak pinter. Dengan argumen pemerintah ingin meratakan level pendidikan, menyamaratakan pendidikan. Jadi aturan dibuat dulu lalu pingin diratakan. Tapi masalahnya udah terlanjur. Yang rumahnya di pinggiran karena misal dia anak orang yang nggak beruntung, akhirnya nggak bisa sekolah di tempat yang terbaik. Dia sekolah di SMA yang tidak terpandang. Alhasil di SMA yang tidak terpandang itu jarang ada murid pindahan, yang biasanya murid pindahan itu jadi donatur ke sekolahnya. Intinya sekolah ini lebih makmur secara finansial sehingga bisa mengeluarkan anggarannya untuk perbaikan fasilitas sekolahnya atau fasilitas atau kualitas guru-gurunya. Paham? Dari kebijakan soal zonasi sekolah aja loh teman-teman. Itu sudah bisa sangat menentukan garis nasib seseorang. Oke, ini kebijakan soal zonasi sekolah doang. Sedangkan ada banyak banget kebijakan yang kamu tidak sadar bahwa ternyata itu sangat mempengaruhi hidupmu. Sangat amat mempengaruhi hidupmu. Banyak banget. Dan kalau kamu nggak aware tentang kesadaran politik, maka kamu akan merasa pilpres besok ini nggak penting. Oke? So, dari sini aku harap teman-teman bisa merelevankan kenapa pembahasan kelas malam ini penting. Oh iya ya, sebesar itu ya pengaruh kebijakan ya. Oke, nah kalau kamu sekarang udah sadar peran kebijakan terhadap kita besar, supaya kamu nggak apatis, ada lagi nih yang perlu kamu tanyakan. Apa peran anak muda atau Gen Z dan millennials pada menentukan kebijakan? Kita nih berperan nggak sih? Nah, kalau kamu ngerasa kita nih percuma, kita nih cuma diambil suaranya doang, tapi pemerintah nggak akan benar-benar mendengarkan kita. Mereka akan merayu kita, tapi nggak akan benar-benar peduli sama kita. Oke? Nah, aku mau jawab sama kasusnya salah satu Gen Z yang ngomel-ngomel di Instagram atau di media sosial yang menyerang Gubernur Lampung. Ingat siapa tuh namanya? Bima Yuda. Betul. Ini dia sekedar ngomel-ngomel nih kayaknya nih dia ngomong data soal jalan di Lampung. Nggak taunya viral. Dari viral itu tiba-tiba presiden datang ke sana, Jokowi datang ke sana, lalu jalan melewati jalanan yang dikritik sama Bima ini. Dikritik sama Bima, terus Jokowi ditanyain sama wartawan, gimana Pak Jokowi jalanan di Lampung? Pak Jokowi ngesarkas gubernurnya dengan bilang bahwa, oh enak kok jalannya saya sampai ketiduran. Itu disarkas. Gak sampai 2 minggu kalau kamu ingat, jalanan di Lampung semuanya beres. Semuanya jadi bagus. Oke? Dan aku nggak tahu nasib gubernur Lampungnya kayak gimana, nggak tahu. Intinya sangat dapat rapor merah lah. Tapi jalanan di Lampung langsung beres. So, kalau kamu kira suaramu tidak berpengaruh, tidak penting, kamu salah besar, teman-teman. Therefore, kalau kamu masih apatis, rugi. Yang rugi bukan cuma kamu, tapi kita secara civilization, secara masyarakat, kita juga rugi karena seharusnya kamu berani bersuara. Seandainya orang-orang di Indonesia banyak yang seperti Bima yang vokal dan berdasar data, maka akan sangat amat banyak loh perubahan-perubahan positif yang terjadi di Indonesia. Karena cara kerja pemerintah itu teman-teman ini sedikit ini keluar dari pembahasan yang based on facts ya. Ini sedikit teoriku. Pemerintah itu cara kerjanya gini, sebelum dia melakukan sesuatu, dia akan cek ombak dulu, dikeluarkan isu, lalu cek ombak. Contoh-contoh, bagaimana soal isu nih? Dikeluarkan ada isu, ini nggak tahu ya dari mana mulainya, tapi
terlempar sebuah isu bahwa debat cawapres ingin dihilangkan. Oke, dilempar tuh isu. Lalu panas kan perdebatan, digoreng, dar, 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 dar. Nah, lalu mengamati, ternyata masyarakat nggak mau, ternyata masyarakat sangat tidak mau gitu. Dilempar isu presiden 3 periode, dilempar nih, terus ngelihat kekacauan, dor, 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 dor. Dihitung berapa yang pro, berapa yang kontra, ternyata masih jauh, ya udah nggak jadi dijalanin. Itu teoriku tuh, cara mereka bekerja. Itu sangat jauh dari fakta ya teman-teman ya, nggak ada yang tahu ya. Itu spekulasi doang, nggak usah dipercaya. Anyway, nah dari sini kita ngerti bahwa ternyata kita sepenting itu, peran kita sepenting itu, dan peran kebijakan, peran pemerintah sepenting itu. Siapa yang menentukan kebijakan? Ya tentu pemerintahnya. Siapa yang memilih pemerintahnya? Kita sebagai masyarakat. Oke, dan dalam hal ini demokrasi memberikan kita hak untuk memilih pemimpin kita. Semua orang Indonesia yang eligible, yang udah usia di atas 17 tahun, punya KTP sampai usia berapa gitu, dan sudah ya. Jadi seharusnya kita nggak apatis. Seharusnya nih, seharusnya. Dan sayang kalau apatis. Pilpres terlalu seru untuk kamu biarkan lewat begitu aja. Terlalu seru, teman-teman. Terlalu seru. Nah, sekarang kita bahas ke yang berpihak dulu sebelum yang lagu. Oke, ke yang berpihak ini ada beberapa pertanyaan nih. Kalau kamu emang berpihak, teman-teman, aku mau tanya, siapa yang nyuruh kamu berpihak? Siapa yang ngebuat kamu kok berpihak? Orang tua, misalnya, peer pressure, tekanan pertemanan, dosen, misalnya, dosen mengarahkan, itu banyak terjadi. Di tahun ini banyak terjadi. Terus, figur agama, itu terjadi di mana-mana. Aku cuma mau tanya ke kamu, siapa yang menyuruh kamu berpihak? Atau kamu nggak sadar bahwa kamu tuh sebenarnya disuruh untuk berpihak ke salah satu paslon. Nah, kalau kamu menjawab, aku nggak disuruh siapa-siapa, Mas, memang dari aku mau tanya ke kamu pertanyaan berikutnya. Apakah kamu berpihak itu rasional atau random? Buat yang merasa memilih sendirinya ini rasional atau random, bro? Random itu contoh ya. Contoh random. Aku milih Anies Baswedan karena Anies mengingatkanku sama Armin. Armin di Attack on Titan. Oke, itu random namanya aku milih. Ya, random atau emosional maksudku sebenarnya. Aku memilih Prabowo karena Prabowo mirip Erwin Smith, pemimpin scout team di Attack on Titan. Aku milih Ganjar karena rambutnya putih, dan kalau rambut putih itu berarti mikir rakyat. Itu random tuh, paham ya? Itu random teman-teman. Aku milih Prabowo karena mirip Titan di Attack on Titan. Itu random. Sama, begitu pula dengan orang yang aku milih Prabowo karena gemoy. Itu random anjir. Nah, itu sarkasmeku di konten intellectually lazy, yang milih karena gemoy, joget, itu milihnya random, teman-teman. Nah, itu yang terus dikomen sama orang yang ngira aku menyerang Prabowo. Bukan, aku tuh nyerang orang-orang pemalas yang nggak mau mikir, yang milih pilpres hanya karena gemoy. Kamu kalau milih Prabowo, ya kamu harus tahu kenapa Prabowo layak dipilih. Kenapa aku diserang anjir, sampai tak kira yang nyerang aku buzzer. Ternyata enggak. Ternyata emang orang-orang kita itu sesensitif itu, bro. Sama pilpres nih, sesensitif itu. Alhasil, oke, kalau rasional, I want to challenge you. Ya, oke ya. Teman-teman, sekarang aku mau kamu yang ngejawab rasional. Oke? Kalau kamu merasa kamu memilih karena rasional, kamu rasional, pertanyaan berikutnya adalah, kamu menimbang melalui informasi yang didapat dari mana? Karena kalau rasional kan pasti menimbang-nimbang nih positif negatifnya. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, kamu menimbang-nimbang melalui informasi yang kamu dapat dari mana? Itu pertanyaan selanjutnya. Dari media sosial, Mas. Dari kanal berita, Mas. Dari influencer, dari ini, dari itu. Nah, aku mau nyampein ke kamu. Media mana, teman-teman, di Indonesia ini yang netral? Media mana yang benar-benar netral? Tell me. Karena kalau kamu menimbang informasi yang kamu timbang-timbang ini, ternyata dari media, dan media itu ternyata milik beberapa orang konglomerat yang mendukung paslon tertentu, maka sudah pasti beritanya akan cenderung menguatkan yang dia dukung dan menjelekkan yang tidak dia dukung. Oke? So, gimana nih? Kamu dapat informasi dari mana menimbang-nimbang mereka? Emang ada yang netral? Nggak ada.
Apa? Misal narasi Mbak Najwa Shihab gitu. Mbak Najwa Shihab udah bilang kok, oh kami berhak untuk nggak netral, berhak kami berpihak. Yang penting itu integritas kami dalam berpihak. Dan itu benar, berhak mereka untuk berpihak. Oke? Di Amerika pun sama. Media-media itu ada yang pro sama Demokrat, ada yang pro sama Republikan. Sama. So, kita ini terkutuk hidup dalam sistem demokrasi, tapi pemberi informasi tidak ada yang netral, dan penerima informasi terkutuk dalam kebodohan. So, we are basically fucked up, you know? Udah goblok dan dibiarkan goblok masyarakatnya, miskin dibiarkan miskin, ya itu arguable lah ya. Tapi menurutku sistem kita ini memang mempersulit orang untuk akhirnya mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, dalam hal ini korporasi atau perusahaan. Oke? Nah, karena kamu terbatas, karena kamu tidak merdeka, teman-teman. Kamu cuma bisa berpikir atau kamu cuma bisa merasa kamu merdeka. Selama kamu mendapat informasi dari medsos, dari influencer, dari teman, dari orang tua, dari ustadzmu, dari pendetamu, dari romo, dari ini, semua informasi yang kamu dapat, jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengelola informasi, berpikir kritis, maka kamu bukan manusia merdeka. Bukan merdeka. Oke, so pertanyaan berikutnya. Jadi teman-teman, dari ini semua, menurutku nih, yang paling make sense sebagai seorang yang rasional dan sebagai seorang yang yang bijak, yang paling make sense, stand position kita, kalau kita emang belum doing our own research, ini yang paling rasional. Kalau kita belum benar-benar riset sendiri, ini misal Dimas, dari berbagai sumber media lalu bandingkan, gak bisa. Karena informasi yang kamu terima dari media-media itu juga secuil-secuil. Apalagi kecenderungan manusia yang aku udah tulis di Instagram channelku tuh, bahwa kita itu manusia itu luar biasanya, teman-teman ya. Ini tulisanku nih. Tidak pernah saya berhenti mempertanyakan bagaimana manusia bisa meyakini sesuatu sedangkan ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas perkara itu. Sedangkan manusia hanya akan menerima informasi yang memperkuat keyakinannya dan menolak informasi yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Confirmation bias, kamu udah sering dengar kan? Bukankah ini sebuah kutukan? Iya kan? Jadi yang kamu kira kamu nimbang-nimbang, ternyata dalam hatimu kamu tuh udah berpihak. Sehingga ketika ada informasi yang menyerang orang yang kamu berpihak itu, kamu tolak, kamu buang. Dan ketika kamu tolak, kamu buang, algoritma mempelajari hal tersebut. Ketika kamu cepat-cepat skip, algoritma tahu, oh orang ini nggak suka sama berita positif soal paslon nomor 2. Oh orang ini nggak suka berita positif paslon nomor 3. Nah begitu kamu ngelihat berita negatif soal paslon yang tidak kamu pilih, kamu bacanya lebih lama tuh, kamu klik kolom komentarnya, kamu lihat perdebatannya, kamu like tuh perdebatannya. Algoritma membaca, oh orang ini suka sama informasi negatif soal paslon nomor 3, atau nomor 1, atau nomor 2. Maka kamu akan dijejalkan lebih banyak. Paham how we are fucked. Paham ya? Sekacau apa kita? Seterkutuk apa kita? Paham ya? Ini serunya Pilpres. Makanya aku bilang, jadikan Pilpres ini sarana untuk decision making karena ini sangat amat keren. Ketika ada isu-isu kontroversial, isu besar, kayak misal Israel dan Palestina, itu jadikan sarana kamu belajar untuk doing your own research. Do your own research. Nah, oke, kita lanjut ya. Kalau ragu, apa yang harus dilakukan? Ya, educate yourself. Being objektif nih. Being objektif. Kamu harus menyadarkan dirimu bahwa kamu harus objektif. Sama kayak yang aku sampein di Intellectually Lazy kayaknya. Aku di isu Pales ini sama IS ini, bahkan aku sampai dengan sengaja nonton YouTube ekstremisnya yang pro IS. Yang ekstrim dah. Jangankan yang masih di tengah lah. Yang ekstrim kanan, aku lihat pendapat-pendapatnya tuh aku dengerin. Hanya untuk mengcounter keyakinanku. Sebisa mungkin, walaupun nggak mungkin ya teman-teman ya. Terus kita benar-benar lepas dari bias kita, nggak mungkin sebagai manusia. Tapi sudah berusaha ini sudah sangat bagus. Untuk mengurangi subjektivitas kita. Itu sudah terhormat kok. Itu sudah terhormat. Oke ya, so being objektif. Nah, informasi di mana? Cari informasi di mana, teman-teman? Sekarang ini, I want to give an appreciation to my friends and to her teams.
yang sudah secara sukarela ngebuat sebuah platform yang namanya bijakmemilih.id. Ini punyanya Abigail dan timnya, dan ini bisa terjadi, ini bisa ada karena hasil kerja keras mereka. So I really really appreciate her. Salute to her and her team for making this. Kenapa? Karena ini the only platform yang aku percaya netral. Oke, nggak apa-apa. Kamu lihat aja positif, negatif, kontroversi sama pencapaiannya. Kamu baca semua. Sementara masih capres doang. Aku udah ngobrol sama Abigail. Dia bilang 2 mingguan lagi at least cawapresnya muncul. Jadi sekarang baru capres doang yang udah ada, datanya udah dikompil sebijak mungkin, sefair mungkin, dan aku udah membaca semuanya, and I truly respect tim bijak memilih. Oke, oke ya, paham sampai sini ya. Tapi kalau kamu mau nyari kekurangan, nah ini, apa cukup? Nih, tidak. Karena kamu butuh untuk benar-benar titis apa akurat dalam menilai. Nggak cukup. Maka aku sarankan, ini framework, ini caraku berpikir. Kalau kamu ingin mencari hal negatif, ya, kamu butuh untuk mengetahui negatif-negatif mereka. Apa caranya? Satu, cari dari tim lawan. Jadi kamu cari informasi sisi negatifnya paslon A itu dari kamu melihat orang-orang yang pro paslon 2, paslon 3. Lihat akun-akunnya, lihat buzzer-buzzernya, dengerin omongannya, dan selama kamu mencoba untuk kritis dan terus memunculkan pertanyaan, kamu ngelihat YouTube siapapun yang ngomong yang kontra sama paslonmu, kamu akan mendapatkan kebanjiran informasi negatif soal paslon yang awalnya kamu anggap paling oke. Oke, cari dari tim lawan, ya. Karena tim lawan dengan senang hati memberikan kamu informasi-informasi yang menghancurkan musuhnya. Kamu tinggal kritis aja. Ini kayaknya enggak nih, ini fitnah nih. Ini mah dia mainin isu. Contohnya ada siapa gitu yang ngomong di waktu diwawancarai, ada komentar yang menyerang personal. Ibu, jangankan mengkhianati Ibu Mega, mertuanya sendiri meninggal aja nggak dateng kok, nggak ngelayat kok. Nah, itu kamu harus tahu, oke, ini attacking personal. Nggak apa-apa, bukan berarti yang ngomong itu udah pasti di kubu yang jahat dan yang dituduh ini di kubu baik, nggak. Kamu tinggal pilah-pilah aja. Oh, ini personal. Oh, ini berlebihan. Oh, ini gini. Nah, ini make sense nih. Coba kamu cari tahu. Oh, ternyata iya loh, bener loh. Dan pembelaannya tuh gini loh. Oh, gini loh, gini loh. Ngerti ya caranya ya, teman-teman ya? Oke, so udah selesai harusnya nih. Alhamdulillah. Setengah jalan, aku masih aman ya teman-teman ya. Masih aman ya aku ya, masih fair, masih bijak ya. So di bijak memilih, aku harap teman-teman nanti setelah live ini kalian kita semua sama-sama eh, mengecek dan recheck informasi di sana karena itu sangat amat penting. Setelah itu kita ngomong lagi ke kamu berpihak, kamu ragu atau kamu apatis. Kalau kamu ragu, tugasmu adalah being objektif, oke? Dan sampai kamu benar-benar menemukan yang benar-benar menurutmu dari 3 itu, yang benar-benar menurutmu membuat kamu terpaksa milih dia, oke? Kamu terpaksa milih dia, tapi ini menurutmu udah benar-benar kamu udah riset sebisamu, dan jangan kamu mengambil keputusan kalau kamu nggak riset ya teman-teman ya. Kamu akan sangat amat mudah tergoda untuk malas. Nah masalahnya adalah dunia Indonesia tidak butuh satu suaramu, nggak butuh. Ini aku to the point aja. Suaraku satu ini, satu orang nih, siapa yang butuh? Nggak ada. Jadi tugas kamu setelah kamu mengerjakan PR-mu, kamu mengedukasi dirimu, kamu benar-benar mempelajari semuanya dan apa yang penting, serangan-serangan dari paslon lawan, apa yang fatal dan enggak, apa yang kesalahan yang bisa dimaklumi dan enggak. Kalau intinya setelah kamu mencapai keputusan bahwa ini yang paling layak dipilih, tugas kamu berikutnya adalah menyebarkan argumenmu ke orang-orang sebisa mungkin kamu ajak orang lain untuk ikut memilih yang kamu pilih. Karena orang lain tidak mau capek-capek riset, paham, dan gerakan dari masyarakat bawah, masyarakat sendiri yang tidak terlibat dalam tim kampanye, tidak terlibat dalam tim sukses. Itu jauh lebih meyakinkan
perjuangan mereka ketika mereka berkampanye daripada yang emang punya kepentingan. Contoh, aku bersumpah ya, aku bersumpah tidak menerima bayaran dalam bentuk apapun dari semua paslon atau partai apapun. Oke? Aku menolak. Bukan berarti aku nggak dapat tawaran. Aku menolak semuanya. Demi apa? Demi integritasku untuk konten ini. Dan untuk semua followersku di Instagram maupun di YouTube. Aku nggak mau dibeli. Nggak mau. Banyak orang yang dibeli. Teman-temanku banyak yang terbeli. Aku tahu nilainya berapa. Oke? Aku bersumpah ke kalian bahwa aku tidak dibayar sama sekali. Tapi aku berpihak. Nah, tugasmu adalah, kalau kamu udah doing your research, kamu sebarkan, jangan cuma diam di kamu, because you are nothing. Satu suaramu tidak penting. Jadi kalau kamu awalnya ragu, being objektif itu penting. Setelah kamu memilih, kamu harus berpihak. Setelah berpihak, jangan cukup sampai di berpihak dan nyoblos, karena satu suaramu nggak ngaruh. Kamu harus jadikan ini pilpres yang 5 tahun sekali ini. Makanya aku bilang ini seru, teman-teman. Kamu harus mencoba mengajak, mempengaruhi orang lain untuk jadi orang yang berpihak pada pilihanmu. So it's so cool, right? Keren kan? Makanya aku kayak agak kurang greget ketika aku ke kantornya klienku terus aku tanya, di sini udah pada rame debat pilpres gak? Mereka bilang enggak, kita saling menjaga masing-masing pilihan masing-masing. Ya, enggak seru lah, enggak seru. Kenapa kok saling menjaga masing-masing? Ya, supaya nggak debat dan sebagainya. Ya, karena nggak bisa debat. Karena sama-sama nggak mau objektif, nggak mau benar-benar clear dalam berpikir. Ya, akhirnya Indonesia akan terjebak pada kebodohan kolektif terus. Karena orang-orang yang riset nggak menyebarkan informasi yang udah dia dapatkan kesimpulannya. Harusnya educate other people. Itu menurutku ya. Oke. So that being said, perlu aku sampaikan juga bahwa pilpres dan wapres ini, pemilihan presiden dan wakil presiden ini tidak terlepas dari partai-partainya. Nah, sekarang kita ngomong ke sesuatu yang lebih kompleks dari demokrasi ya. Tadi itu framework untuk memilih dan sebagainya. Sekarang kita ngomongin demokrasi. Tapi Mas Hasan, sebenarnya semuanya sama, aktor-aktornya doang yang berbeda, sutradaranya sama. Karena partainya itu-itu aja, dan yang menguasai partai ya itu-itu aja. Nah, aku mau kasih kamu gambaran yang lebih luas. Kamu jangan terlalu cepat mikirnya, gitu. Di bijak memilih, itu kita diajak untuk memilih isu yang menurut kita penting. Oke? Isu soal pekerjaan kah, isu soal iklim kah, perubahan iklim, isu soal kesetaraan kah, isu soal ini, ada surveinya juga, mana yang menurutmu penting. Kalau kamu nggak tahu, tugasmu adalah memilih partai ataupun legislatif, calon DPR, calon anggota DPR, DPRD, presiden, wakil presiden yang mewakili kepentinganmu. Kalau menurutmu isu A ini penting, kamu memilih mereka yang menganggap isu A prioritas. Oke? Kebebasan berpendapat itu adalah dari tiga ini pasti ada yang lebih condong partainya mana. Nah, itu ditunjukin tuh di bijak pemilih partai-partai mana saja yang mendukung rancangan undang-undang yang kontroversi, dianggap menurunkan kebebasan berpendapat. Siapa yang pro, siapa yang kontra, itu ada semua. Nah, waktu aku ngelihat itu teman-teman di bijak memilih, god damn it. Waktu aku ngelihat itu, hampir dari isu-isu semua yang menjadi kontroversi. Kan legislatif nih yang mengolah, membuat, menciptakan, mendesain sebuah undang-undang dalam tanda kutip aturan untuk kita ikuti. RUU, RKUHP misalnya, ya kan? Itu kan legislatif nih DPR. Dari partai-partai nih, banyak partai yang terlibat. Lalu mereka voting, setuju, atau abstain, atau melawan. Oke? Nah, dalam kasus-kasus yang kontroversial, yang menurutku merugikan masyarakat, kamu tahu nggak? Mayoritas semua partai setuju loh. Jadi justru yang ngeri-ngeri, hukum-hukum yang ngeri-ngeri, justru pada pro sama RUU itu. Semua partai. Hanya satu nanti partai yang nggak setuju, masih menunggu revisi ini, tapi akhirnya setuju. Lah, intinya apa teman-teman? Intinya semua partai itu brandingnya doang yang berwarna-warni. Tapi yang mereka lakukan, menurutku, nilai yang mereka perjuangkan
dalam bentuk memperjuangkan kebijakan atau enggak? Sama loh, fuck. Warnanya doang nih yang beda-beda semua. Yang kontra itu cuma satu, dua, dan di cuma beberapa isu, nanti di isu lain mereka kompak semua. The real kekompakan itu ternyata ada di para partai loh teman-teman. Tapi mereka seakan-akan menunjukkan ke kita bahwa mereka bertarung, mereka bermusuhan dan sebagainya. Ternyata bertarungnya, bermusuhannya itu rebutan suaranya doang. Tapi di sana, di rapat paripurna, mereka banyak sepakatnya loh. Di isu-isu yang justru menurutku not so good for the people, not so good for the people, not so good for the people. Mayoritas sepakat. So, teman-teman, saranku, jadikan ini latihan aja. Oke, decision making. Lalu latihan untuk mempengaruhi orang, untuk presentasi. Kamu latihan untuk decision making melalui research, lalu mempengaruhi orang. Apa yang kamu anggap benar dan kamu udah objektif riset nih, ayo ajak sebarin sebanyak-banyaknya. Bila perlu, kamu membuat gerakan yang lebih besar lagi. Kamu buat grup WA, semua orang yang akhirnya terpengaruh sama kamu dan akhirnya sepakat terpanggil sama kamu, masukin grup WA. Dan ini gerakan masyarakat mandiri itu keren banget. Itu menurutku sangat amat keren. Sangat amat keren. It's so cool. Kalian aktif dalam politik tanpa ada kepentingan, menurutku keren banget. Itu mah kelas, asli. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian kemakan sama isu partai, oh tapi di belakangnya partai ini, di belakangnya partai ini. Alah. Podo kabeh, cuk. Podo kabeh. Nanti teman-teman. Yang ini, tapi percuma ujung-ujungnya petugas partai. Alah. Podo kabeh. Wes lah, podo kabeh. Di partai lain julukannya bukan petugas, tapi punggawa partai, apa sih, milisi partai apalah, ada bahasa-bahasanya sendiri. Gerindra punya bahasa sama. Oke. Ini aku next ya. Pembahasannya next ya. Selesai ya teman-teman ya. Sampai sini kamu paham ya. Maka dari itu aku tutup sesi apa sih frameworknya, dan setelah ini aku akan bahas opiniku soal pilpres ini. Bagi kamu yang telinganya gatal, kalau aku berpihak pada salah satu paslon, berhenti nonton. Daripada kamu menyerang-nyerang lah, komen-komen, merusak YouTube algoritma aku kamu. Oke? Oke ya, aku kasih disclaimer lagi, aku berpihak dan aku akan ngomong, aku akan menjelaskan ke kamu kenapa aku penting untuk menyampaikan ini ke kamu. Kalau kamu nggak setuju, kamu mau menyanggah, of course kamu bisa nyanggah, oke? Dari chat ini. Tapi mas ini gini. Selama kita civil, selama kita civilized gitu ya, kita memiliki tata krama ya, walaupun nggak harus sopan sih, tapi jangan bashing, jangan gitu, jangan, oke? Kamu mau ngeritik aku pedas juga nggak apa-apa, yang penting jangan bashing, jangan cuma membuat kebisingan doang, oke? Thank you very much. Kita masuk ke sesi opiniku setelah break yang satu ini. Yo, kita kembali lagi di kelas malam episode terpaksa memilih. Dan sesuai judulnya teman-teman, jangan kamu kira aku berpihaknya itu karena dengan kesenangan hati. No. Sesuai judul, aku terpaksa memilih. So, aku ceritain kenapa tadi aku bilang aku sempat apatis dan aku sempat golput. Setelah aku melihat capresnya adalah Ganjar, Prabowo, Anies. Wapres belum ada. Oh, cuman Anies yang udah punya wapres. Oke? So, Anies sudah punya Muhaimin, Prabowo dan Ganjar belum menentukan. Saat itu aku ceritain aja posisiku real dari hati ke hati. Aku tinggal nunggu wapresnya Prabowo karena aku punya kebencian yang ya cukup tidak rasional maupun ada rasionalnya terhadap partai-partai itu yang dia menyetujui omnibus law, dia ini RUU-nya gila. Jadi sebenarnya partai ini gila. Itu dulu ya, oke? Lalu aku tinggal nunggu nih Prabowo siapa wakilnya. Kalau Erick Thohir walaupun dengan segala menyebalkannya dia memanfaatkan mesin ATM untuk promosi lah apalah menggunakan kekuasaannya sebagai Menteri BUMN untuk masukin promosinya. Tapi oke lah gitu ya. Siapapun lah, Kang Emil kayak aku akan milih Prabowo. Oke? I'm being honest with you. Lalu teman-teman, kok tiba-tiba muncul isu ada Gibran sih? Tiba-tiba ada isu bakal sama Gibran. Nggak mungkin ah. Tiba-tiba
Ada salah satu mahasiswa random menggugat untuk merubah aturan, mengajukan apa sih? Mengajukan perubahan ke MK. Perubahan umur umur 40 tahun itu gini-gini, nggak pro milenial banget, nggak pro anak-anak muda bla bla bla. Oke, 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 oke. Dan dicurigai ini akan mengarah untuk membantu Gibran naik. Dan beneran anjir. What the? Itu plot twist yang kayak waktu Eren ternyata ngebisikin bapaknya Eren. What the? My reaction was what the actual is this? Oke, buat kamu yang tahu soal politik dan demokrasi, kamu akan tahu betapa pentingnya konstitusi untuk dijaga dan diikuti. Kamu akan tahu itu, betapa pentingnya dan fatalnya, dan apa potensi-potensi mengerikan kalau ada pemimpin, kalau ada pihak yang bisa menggunakan powernya untuk mempengaruhi aturan lain. It's so dangerous. Tapi, nah, and if you want to know, kamu bisa baca ini, Gulag Archipelago. Kamu bisa nih baca ini. Kamu bisa baca buku soal Mao Zedong. Kamu bisa baca buku soal Orde Baru Soeharto. Kamu bisa baca tuh soal itu. Supaya kamu tahu bahwa ini tuh masalah serius. Merubah konstitusi itu masalah serius. Karena kalau aku misal main monopoli, teman-teman. Aku main monopoli. Di tengah permainan, aku bisa merubah aturan. Maka aku ya mau nggak mau pasti menang. Apalagi wasitnya orangku. Kenapa aku berspekulasi? Kenapa aku benar-benar langsung nggak pakai kritis lah? Iya kalau emang dari pihaknya Jokowi yang melakukan itu, yang gini 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 gini. Iya kalau iya, tapi kan nggak bisa dibuktikan. Nah, seandainya aku being naif, ya, aku percaya omongan Jokowi ya kalau bisa dibuktikan, buktikan. Kalau jangan menyampaikan isu, jangan gini gini gini. Silakan buktikan kalau emang ada kecurangan. Seandainya aku senaif itu, aku nggak akan ngomong di sini ke kamu. Oke, tiba-tiba dalam waktu 2 hari, anaknya yang kedua naik jadi ketua umum. Dan dalam waktu singkat, tiba-tiba MK membuat aturan. Setelah itu banyak digugat nih MK-nya. Lalu dibawa sidang wasit yang mengizinkan offset ini gol dipecat. Wasitnya dipecat, tapi golnya tidak dianulir. Bro, what the fuck is this, bro? Bro, come on, bro. Nah, teman-teman, sedikit informasi. Aku kan bilang, aku ini selalu berpihak orangnya. Dalam isu-isu yang menurutku penting berpihak. Jadi kalau kamu ngerasa ini kebencian emosional, no, 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 no. Di 2019, aku terlibat dalam gerakan penggalangan penggalangan votingnya anak muda di Surabaya. Aku ngundang Coki Muslim. Waktu itu awal aku kenal sama Coki Muslim. Aku ngundang artis-artis. Jadi aku dulu militan. I'm doing everything what I could to support him. And now, at the end of the day, he changed. He fucking changed. So, ada yang bilang, loh mas, tapi PDI dulu juga melakukan hal yang sama, merubah konstitusi. Waktu menjegal Gus Dur, dibuat aturan baru bahwa presiden harus sehat jasmani rohani, itu tujuannya menjegal Gus Dur. Yes, and I hate that. Seandainya aku hidup di masa itu, aku akan ngomong marah-marah kayak gini kepada PDI. Paham? Seandainya aku hidup di zaman itu. Karena kalau korup lah, apalah, di semua negara ngelakuin itu. Semua demokrasi selalu fakta. All democracy, it's always fakta. Selalu yang kaya itu yang menentukan sebenarnya. Konglomerat itu yang menentukan sebenarnya. Karena partai politik butuh duit dari konglomerat. Anyway, sebelum aku dihubungi sama polisi Polandia, aku mau nyampein ini ke kamu. Seandainya kecurangan, kejahatan, apapun itu yang menurutmu ini nggak perlu udah terkonfirmasi, terverifikasi aja ya. Ini menurutmu terjadi di depan matamu, lalu kamu diam. I think you are being coward. Dengan kamu melakukan pembelaan, iya tapi dulu juga kayak gini, dulu kayak gini. Tapi nanti kalau Ganjar menang gimana kalau nanti jadi petugas partai lagi? Kalau emang Ganjar nanti mengecewakan, ya protes lagi anjir. Itu tugas kita, itu hak kita sebagai masyarakat. Kalau nanti misal Anies setelah menang ternyata kerjaannya nggak perform, Anies nggak bisa kerja gini, banyak program yang gagal, tugas kita protes lagi. Kalau kamu memilih pasangan yang menurut kamu, sekali lagi ya, nggak mau fitnah ya, menurut kamu melakukan kesalahan, and you know it wrong, I think you are being coward. Dan aku nggak takut bersuara walaupun aku tahu konsekuensinya ini apa.
dan sebesar apa, dan seberat apa. Kenapa? Because aku tidak mau dibungkam. Karena kalau aku masih egois, aku nggak akan ngomong ini ke kamu. Kalau aku nggak benar-benar peduli, aku nggak akan ngomongin apa sih benefitnya untuk aku. Apa ngaruhnya? Nggak ada. So, that's it, that's all. Kalau kamu masih mikir, tapi Mas Anies kayak gini, tapi Mas Ganjar kayak gini. Loh. Kamu kalau mau menikah sama orang, kamu nih mastiin dia penyayang, dia perhatian banget, itu dulu yang kamu prioritaskan, atau dia ini pembunuh atau bukan pembunuh? Jelas yang bukan pembunuh atau pembunuh kan? Kalau pasanganmu ini sangat penyayang sempurna, wah, tapi ternyata dia psikopat, ternyata dia sosiopat. Ada loh kasus itu. In real life ada. Punya istri, punya anak. Di Amerika kalau nggak salah. Seorang sosiopat. Ternyata dia pernah membunuh 19 wanita. Yang setelah mati mayatnya diperkosa. Itu ada. Sosiopat. So, jangan aneh kalau mikir. Yang fatal dulu, ini harus kamu pikirkan. Yang lain-lain, jeleknya ini. Anies kayak gini, Mas Ganjar kayak gini. Lu. Gak usah mikir ke sana dulu. Ini loh, kamu bisa menjustifikasinya gimana? Justify it if you can. If you can, I dare you, I challenge you, justify it. Coba, carikan rasionalisasi, benarkan. Kasih tahu kan. Ya, Anda nggak ngomongin politik dinasti lah, apa? Enggak. Problem yang sebenarnya menurutku adalah intervensi konstitusi. That's it, that's all. So, itu aja teman-teman. Doakan aku. Thank you very much. Aku Hasan Askari, I'll see you di kelas malam berikutnya.